Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Halo guys, di video kali ini agak sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya karena kita harus melakukan pergerakan hashtag di rumah aja. Nah, aku mau melakukan sesuatu yang berbeda. Apa nih kira-kira? Nah, aku mau lihat memang sesuatu yang berbeda buat aku sih, karena aku itu mau lihat komen-komenan dari netizen 62 terhadap artis. Nah, aku ngambil salah satu artis, tapi bukan artis sih sebenarnya ya, kayak artis TikTok gitu yang sekarang udah rame banget, dan aku gak akan sebutin siapa orangnya, tapi pasti kalian tahu ya. Nah, aku tuh mau lihat apa aja sih yang dikomen sama netizen 62 ini, karena kayaknya tuh dia banyak banget yang ngebully, banyak banget yang ngehina gitu. Emang netizen 62 ini sepedes apa sih mulutnya? Karena jujur aku itu nggak pernah ngeliat-ngeliat kayak gitu, apalagi untuk ikut komen itu nggak pernah gitu. Jadi aku penasaran banget nih guys, lihat ya. Dan siapa sih artis TikToknya? Kalian tebak-tebak aja ya, tapi nggak usah disebutin lah ya, oke? Ya. Nah, ini sekarang aku ngambil salah satu dari Instagramnya, tapi kita sebut aja dia itu si A ya. Jadi ini bukan lagi ngegibahin orang sih sebenarnya, tapi aku tuh cuma pengen lihat aja gimana sih komenan mereka tuh gitu, sepedas apa sih. Nah, si A ini selalu ngupload TikToknya ya pastinya. Tapi sebenarnya sih ya TikToknya nggak jelek-jelek amat, bagus gitu. Cuman karena netizennya itu yang mungkin nggak suka kali ya. Nah, ini. Jadi aku ngambil salah satu TikToknya dari salah satu netizen, aku nggak akan sebutin nama-namanya semuanya pokoknya. Yang pertama katanya gini, suaranya bikin earphone gue jebol. Ya ampun. Emang semurah apa earphone lu sampai ngedenger suara dia aja jebol gitu ya? Belum panas ya. Kita cari lagi. Kita bilangnya A ya tadi ya. Aku takut keceplosan guys. Oh, ada lagi yang emang netizen tuh tipe-tipenya beda-beda. Ada yang netizen baik, ada yang netizen sok baik, ada yang netizen memang dia baik gitu ya. Tapi sebenarnya semuanya baik gitu ya. Ada yang baik tuh. No hujat, no bully. Si A ini juga berhak untuk bahagia. Jangan sok paling bener kalau jadi netizen. Lihat dari dulu kita siapa tahu kita lebih buruk darinya. Ide, langsung banyak yang komen tuh, karena yang baik-baik biasanya suka diincer. Nah, lagi, jangan lupa mampir ke profil gua, ada video si A lagi hot sama pacarnya, no hoax. Oh, jadi sekarang tuh ya, aku tuh ngelihat sesuatu yang hot-hot itu kayaknya lebih rame dibandingkan sesuatu yang bener gitu. Emang netizen 62 tuh luar biasa. Aku belum ngedenger kata-kata yang paling menyakitkan ya. Ada lagi salah satu videonya, mending 500-an daripada lu gratisan. Ya ampun. Sebenarnya yang nulis tuh Jari, tapi dari jari itu sebelumnya dari mata turun ke hati, jadilah sebuah kata-kata gitu. Jadi mending 500-an daripada lu gratisan. Ya Allah. Ini udah lumayan level tinggi ya guys, pedesnya kata-katanya. Sebenarnya nih buat kalian nih ya, buat kalian yang suka komen-komen di di Instagram artis lah, apalagi sampai kayak nge-DM, sebenarnya aku tuh nggak habis pikir gitu, kayak kalian tuh kerjaannya ngapain gitu sampai
kegiatan artis pun kalian ikutin semuanya gitu. Itu yang disebut dengan kefanatikan, guys. Sebenarnya ngeri juga sih, kayaknya terlalu cinta. Justru netizen itu adalah fanser yang tertunda, dan fanser itu lebih netizen itu level lebih tinggi daripada fanser daripada fanser, karena netizen itu selalu mengikuti kegiatan orang yang dia nggak suka gitu. Tapi secara nggak langsung ya dia itu sebenarnya suka. Gua ada berita baru apa nih, jadi suka kan sebenarnya, cuman gengsi. Yang tadi tuh aku agak nyesek tuh, mending 500-an daripada lu gratisan. Ya. Selanjutnya belum ada lagi ya, masih ada yang gak jelas tadi tuh. Coba, tapi emang ini anak tuh ngupload TikToknya tuh begitu pede dan hot banget, guys. Jadi mungkin ada dua faktor. Yang pertama, si netizen itu tergugah karena suka. Yang kedua tergugah karena benci gitu, jijik ngeliatnya gitu. Tapi sebenarnya kita harus berpikir ya, mungkin passion dia di bidang ini gitu. Jadi ya kita harus lihat tuh jangan dari sisi negatifnya aja. Sebenarnya jujur ya, aku itu suka juga sih kalau misalkan ada artis-artis yang dia kok gini gitu. Tapi ya hanya sekilas gitu. Aku juga suka berbincang-bincang dengan teman aku gitu. Apalagi aku tuh suka sama salah satu artis yang selalu aku ikutin, tapi ketika dia berbuat kesalahan gitu ya udah gitu, namanya kita suka ya pasti dia berbuat kesalahan pun kelihatannya kayak bagus aja terus gitu. Tapi ketika aku nggak suka sama salah satu artis gitu ya aku ngomong sama teman-teman aku, diskusi gitu. Itu masih diskusi gitu, karena aku mikir kalau misalkan aku sampai ikutan ngomen gitu, nanti aku akan ketagihan dan terus-terusan. Dan bahkan kan banyak banget netizen tuh yang sampai bikin fake account gitu, kayak kegiatan lo apa gitu. Gue tuh gak habis pikir gitu. Jadi gue tuh kalau misalkan ngetik di kolom komen gara-gara gue nggak suka sama salah satu orang gitu, kayaknya nggak usah deh gitu. Terus juga nanti juga kan apa yang kalian ketik terus orang itu ngelihat, orang itu nggak suka, dosanya tuh luar biasa gitu, berlipat-lipat. Karena setiap harinya tuh itu tulisan masih ada dan sampai buat orang itu sakit hati gitu. Jadi jangan sampai bikin orang sakit hati. Kita cari lagi ya selanjutnya. Nah, ini ada salah satu postingan dia yang memang sangat senonoh sangat vulgar gitu ya, sangat vulgar. Ya nggak tahu nih, ini komenannya itu ada berapa ya? Ini ada 106,336 tayangan, dan komenannya banyak. Kayaknya ini yang paling hot sih menurut aku. Jangan diputar ya, karena nanti aku malah pengen ngomen. Mending lu bantuin orang tua bikin rumah buat dia, kasihan, jangan ditelantarin. Ini nih yang lagi bener nih. Kak, itu udah gede, masa gak bisa ditutup aurat? Dosa. Netizen tuh emang, kan kataku tipenya tadi ada yang baik, ada yang gak baik juga gitu. Banyak sih yang senonoknya tuh, tapi komen-komenan di sini nggak sampai beribu-ribu sih. Tapi komen-komenannya tuh nggak sampai beribu-ribu. Cuman kalau misalkan yang yang ada di infotainment tuh, lagi kayak ada di account gosip YouTube tuh, kayaknya tuh dia tuh paling banyak yang ngebully gitu. Sebenarnya emang enggak sih gitu. Ya udahlah ya, aku nggak usah bacain semua komenannya, karena mungkin dari tadi sih aku nggak nemuin begitu sakitnya sih, biasa aja gitu. Karena kayaknya mungkin aku juga udah terbiasa kali ya sama komen-komenan orang gitu. Ya buat kalian gimana ya? Aku sih nanggepinnya, ketika kalian itu mau menjadi
orang yang baik gitu, hindarilah hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi hidup itu pilihan ya. Kalau misalkan kalian mau pilihnya jadi pengikutnya dia, ya jadi pengikutnya dia. Kalau enggak ya jadi hatsnya dia gitu kan pastinya. Tapi kalau mau jadi hatsnya dia ya biasa aja. Kalau mau jadi hatersnya dia biasa aja. Jangan berlebihan, jangan sampai kayak banyak kan artis-artis yang udah ngelaporin hatersnya gitu. Karena tulisan kalian itu ya emang hanya tulisan gitu, hanya tulisan yang apa ya, ya udah sih gue cuma nulis kayak gini, nggak penting kali, gue juga udah lupa nulis apa kemarin gitu kan. Tapi kalian tuh harus berpikir gitu, ketika posisi kalian berubah menjadi orang yang kalian komenin itu, apa yang kalian pikirkan gitu. Mungkin kalian akan tidak bisa tidur selama 1 hari 1 malam, atau misalkan akan kayak gimana gitu. Jadi harus ngebayangin ketika posisi kalian ada di mereka gitu. Jadi intinya kita itu harus banyak-banyak ngaca ya, bagi perempuan, belum laki-laki juga gitu ya. Apalagi kan perempuan yang suka ngaca, jangan hanya ngaca buat kecantikan aja, tapi ngaca lah buat diri sendiri gitu. Sebenarnya gue itu udah bener belum sih, sebenarnya gue itu udah perfect belum sih ya. Sebenarnya nggak ada yang perfect, cuman kan apa salahnya kita untuk memperbaiki diri gitu. Jadi jangan sampai terulang lagi gara-gara komen-komenan netizen, gara-gara hoax, gara-gara sesuatu yang nggak penting. Indonesia tuh jadi bobrok moral gitu ya guys. Jadi kita harus sama-sama saling bantu, saling support, bahwa kita anak Indonesia ini ketika memegang gadget itu menggunakannya dengan manfaat gitu. Kalaupun ada seseorang yang nggak kita suka, yaitu manusiawi. Ketika kita tidak suka, ketika kita suka, itu manusiawi. Tetapi kita bisa ambil hikmahnya gitu. Kayak gue nggak suka kayak gaya dia kayak gitu, gue nggak mau kayak gitu. Itu baik sebenarnya, karena kita berusaha untuk ya gue nggak mau seperti yang kayak dia gitu. Jadi itu juga termasuk dari motivasi untuk kita semua gitu, buat anak-anak Indonesia. Jangan sampai generasi-generasi kita selanjutnya malah lebih parah daripada kita. Kan bahasanya kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Jadi gimana kalau nanti kita sekarang udah selalu komen-komen haters, mungkin nanti pada saat generasi anak kita akan seperti apa gitu ya guys. Kita sebagai kaum milenial harus bisa harus bisa mencontohkan, harus bisa menyuarakan yang baik-baik gitu. Kalau mau komen, komenlah yang baik. Kalau misalkan mau nggak suka ya udah gitu. Kalau nggak suka sama orang itu ya pendem aja gitu. Ya pendemnya juga jangan sih, cuman kalau mau dikeluarin ya silahkan ke orang-orang yang memang tepat gitu. Jadi jangan sampai ke orangnya langsung. Kalian juga harus bisa tahu orang-orang itu tipenya itu seperti apa. Ketika kalian membicarakan dia tentang kejelekan dia akan menanggapinya seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa bijaksana dalam memilih dan memilah sesuatu yang menurut kita tuh tabu gitu. Menurut kita tidak tabu, menurut mereka mungkin tabu gitu. Jadi kita harus bisa memperhatikan. Kalau dia legowo orangnya, kalau misalkan dikasih tahu slow aja gue mah gitu, ya silahkan kalian memberitahukan apa yang kalian tidak suka. Tapi kalau misalkan dia baperan gitu orangnya baperan misalkan, ya kalian harus bisa dia orangnya baperan. Jadi mau nggak mau kita sebagai temennya, kita sebagai netizennya, kita harus bisa menerima dia apa adanya gitu. Toh dia juga nggak ngeganggu kalian, nggak sampai nguras nggak sampai nguras dompet kalian, justru malah nguras tenaga kalian sendiri ketika kalian ngomen-ngomen yang nggak jelas gitu. Oke guys, mungkin sampai sini aja videonya. Sebenarnya videonya nggak asik ya, tapi ya udahlah, asikin aja ya. Semoga apa yang aku kasih tahu tuh bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian tetap lebih bijaksana, apalagi dalam memberikan pendidikan kepada adik-adik kalian nanti, dan juga anak-anak kalian nanti, dan anak cucu kalian nanti, cicit semuanya ya. Dan juga turut berduka cita buat meninggalnya almarhumah ibunda Bapak Jokowi. Semoga diterima di sisi Allah. Dan juga turut berduka cita untuk negara kita Indonesia, untuk dunia yang sedang dilanda oleh
wabah virus ini semoga cepat selesai, cepat rampung, semuanya cepat beres, dan pemerintah juga dapat melewati, dapat mengarungi ini semua gitu. Tapi pemerintah itu bisa melewati kalau rakyatnya juga mau bekerja sama. Jadi ayo sama-sama kita bekerja sama dalam menyuarakan apa yang pemerintah suarakan. Selagi itu baik, kita ya why not gitu, kita ikutin gitu ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tetap legowo dan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.